Petugas masih melakukan investigasi penyebab kebakaran di Glodok Plaza yang menimbulkan korban jiwa. Standar keamanan gedung dan mitigasi potensi kebakaran di gedung pun kini menjadi perhatian. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Departemen K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari. Prof, selamat sore. Selamat sore. Prof, penerapan standar keamanan di gedung-gedung bertingkat di Indonesia itu kondisinya seperti apa saat ini? Termasuk bangunan lama, misalnya Glodok Plaza yang sekarang ataupun beberapa hari lalu terbakar. Ya, memang ini tantangannya ya, Mbak Elvira. Regulasi sudah banyak ya, baik di tingkat undang-undang, kemudian peraturan pemerintah daerah ya, Pemda DKI itu juga sudah mengatur. eh, Kemudian juga standar nasional Indonesia banyak sekali sudah mengatur tentang sistem proteksi kebakaran gedung. Nah, namun tantangan kenyataan di lapangan begitu ya, tingkat kepatuhan yang sangat bervariasi. Jadi ada yang sudah memenuhi, tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan dan seringkali belum tentu konsisten begitu penerapannya. Mhm. Oke, baik. Jadi Dan regulasi. juga yang penting Mhm. adalah, oh ya, bagaimana? Silakan, silakan dilanjutkan, Prof. Ya, dan juga yang paling penting adalah memastikan bahwa sistem proteksi kebakaran seperti sprinkler, alarm, dan hidran ini berfungsi secara optimal dan Mhm. sehingga ketika diperlukan eh, berfungsi begitu. Nah, walaupun kadang-kadang ada tapi belum tentu berfungsi Mhm. gitu. Ini yang menjadi tantangan juga. Baik, Prof. Tapi ini dilakukan audit atau pengecekan berkala tidak oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa regulasi yang ada itu kemudian implementasinya sesuai? Ya, audit, inspeksi itu sudah dilakukan dan bahkan untuk sebuah gedung itu juga harus ada sertifikasi layak fungsi begitu ya, Mhm. sertifikat layak fungsi yang memastikan bahwa sistem proteksi kebakarannya berfungsi begitu. Nah, namun memang karena jumlah gedung yang cukup banyak dan juga tidak meratanya kepatuhan tadi ya terhadap regulasi yang berlaku sehingga implementasinya memang belum terlalu merata sehingga banyak yang walaupun sudah ada inspeksi pengawasan gitu ya pemeliharaan juga menjadi penting untuk menjamin bahwa semua sistem proteksi kebakarannya eh, berfungsi begitu. Mhm. Jadi ada sertifikasi layak fungsi, ini sebenarnya wajib secara regulasi harus dipatuhi, tapi ini menjadi tantangan di lapangan kerap diabaikan. Prof, Ya, kita berbicara mengenai kejadian yang terjadi di Glodok Plaza. Pihak baik. dari tim pemadam kebakaran mengatakan bahwa api muncul dari area diskotik di lantai 7 awalnya, kemudian menyebar ke lantai 8 dan 9. Bagaimana Anda menganalisa sejauh ini? Apakah memang betul ada bahan-bahan yang mudah terbakar di sana sehingga proses pemadaman sulit, tapi api menyebar dengan lebih cepat? Ya, yang pertama memang kan kita mengetahui kalau Glodok Plaza ini adalah pusat perbelanjaan elektronik begitu ya. Kemudian ada juga peralatan rumah tangga dan barang-barang plastik yang sebagian besar mudah terbakar. Kemudian selain itu bangunannya sendiri juga mempunyai bahan mudah terbakar seperti kayu, kemudian karpet ataupun panel-panel plastik lainnya ya Mhm. yang juga mudah terbakar. Nah, yang juga penting adalah kalaupun misalnya terjadi kebakaran gitu ya, kemudian sistem proteksi kebakaran yang berfungsi, maka kebakaran tidak akan menyebar begitu. Nah, karena ini terlihat bahwa kalau terjadi kebakaran menyebar dan sebegitu luasnya begitu ya, hal ini menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakaran tidak bekerja dengan optimal Mhm. gitu. Oke, dengan tidak bekerja secara optimal, apakah kemudian ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana? Nah, untuk mengenai ini kan kita masih menunggu hasil investigasi Mhm. ya Mbak Elvira ya. Mhm. Jadi kita perlu melihat dulu apa penyebabnya. Dari hasil investigasi itu mari kita tunggu sumbernya dari mana begitu, penyebab awalnya dari mana. Apakah dari tenan atau penyewa bangunan gedungnya, kios-kiosnya begitu ya,
maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu juga mungkin dari sisi manajemen gedung yang tidak memastikan bahwa sistem proteksi kebakarannya tidak bekerja dengan baik. Kemudian juga eh, akses pemadam kebakaran yang terbatas begitu ya. Mhm. Mungkin ada hidran, tapi kita nggak tahu. Mungkin ada deteksi awal, alarm gitu, Mhm. tapi semuanya tidak berfungsi dengan baik. Karena kan sebetulnya prosesnya itu kan bertahap. Mulai dari detektor dulu ya, yang mendeteksi adanya sumber api, kemudian asap begitu. Kalau ini bekerja, maka api bisa segera dipadamkan. Kemudian ada sprinkler dan alarm kebakaran yang bisa memberitahukan bahwa ada deteksi awal api, kemudian juga kalau sprinklernya bekerja dengan baik, maka kebakaran dapat dipadamkan. Nah, kalau Mhm. semua fungsi sistem ini tidak berfungsi, maka otomatis terjadi penyebaran. Mhm. Jadi tanggung jawab bersama kalau menurut saya. Mhm. Baik, tanggung jawab bersama itu juga yang kemudian sekarang kita pertanyakan gitu, karena sekali lagi insiden kebakaran seperti ini menimbulkan korban jiwa. Prof, ada tidak best practice mungkin dari negara-negara lain yang sistem proteksi keamanan khususnya untuk gedung-gedung bertingkat itu bisa kita contoh? Ya, banyak negara-negara maju, misalnya negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, kemudian Thailand begitu ya, yang sudah memiliki sistem pemadaman yang smart, atau mungkin di Jakarta juga saya rasa sudah ada dengan smart building begitu ya, Mhm. menggunakan sensor. Ada beberapa gedung-gedung yang sudah modern seperti itu, mulai dari sistem deteksi dini kebakaran yang smart, atau kita sebut sebagai smart smoke detector begitu ya. Ada teknologi sensor IoT untuk mendeteksi asap secara real time, Mhm. dan ini kemudian terhubung ke sistem manajemen gedung dan dapat mengirimkan notifikasi kepada seluruh penghuni gedung. Selain itu juga ada sistem pemadam kebakaran yang otomatis dengan yang kita kenal sebagai sistem sprinkler cerdas atau Mhm. smart sprinkler system begitu ya. Kemudian sistem pemadam kebakaran juga smart gitu, teknologi dengan menggunakan teknologi seperti IoT ataupun AI untuk pemantauan. Kemudian menggunakan kamera, ya sistem ventilasi yang juga menggunakan teknologi, Mhm. dan bahkan juga DKI juga sudah memiliki robot dan drone pemadam kebakaran. Jadi sebetulnya sudah sangat bagus begitu ya. Dan juga sistem evakuasi pintar, mulai Mhm. dari pencahayaannya, jalur evakuasinya, dan sistem peringatan publik atau PA ya, public announcement, Mhm. di beberapa gedung-gedung di DKI Jakarta juga sudah yang memiliki yang sudah modern seperti itu. Oke. Nah, mungkin ke depan ini yang perlu kita terapkan, Mhm. diperluas begitu agar sistem proteksi kebakaran menjadi lebih modern dan terjamin fungsinya. Baik, tapi ini kosnya lebih mahal. Oh, belum tentu. Mhm. Sekarang kalau dihitung-hitung, ketika sudah terjadi kebakaran, biaya kerugian yang hilang jauh Mhm. lebih mahal kan, Baik, begitu. baik. Itu yang menjadi concern, Dibandingkan kalau kita itu yang betul. menjadi concern kita karena satu nyawa itu tidak ternilai harganya sehingga mungkin ini bisa menjadi perhatian dari Betul. para pengelola gedung dan tenan yang ada. Apalagi untuk Setuju. gedung-gedung yang lama yang mungkin secara teknologi belum mengadopsi tadi seperti yang Prof sampaikan. Prof, eh, kita ingin bertanya mengenai tips sekarang bagi Ya. masyarakat jika terjebak dalam situasi kebakaran di dalam gedung. Petugas di lapangan mengatakan penemuan jenazah ada beberapa di antaranya yang mendekati tangga darurat atau di sekitar tangga darurat. Artinya memang ada upaya untuk keluar dari kebakaran, menyelamatkan diri meskipun akhirnya tidak tertolong begitu. Ya. Nah, ini menurut saya drill atau simulasi keadaan darurat yang disebabkan dari kebakaran itu menjadi penting. Ini yang seringkali terlupa. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, saya rasa wajib ya gedung-gedung harus melakukan drill, simulasi evakuasi kebakaran. Kalau masyarakat terbiasa melakukan evakuasi, maka itu akan mengurangi kepanikan. Sehingga dalam situasi darurat,
kepanikan ini menjadi berkurang agar tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat selama kebakaran. Dan satu hal yang paling penting adalah dengan pelatihan juga meningkatkan waktu evakuasi, Mhm. meningkatkan efisiensi juga ya. Sehingga menurut saya drill, simulasi itu wajib harus dilakukan. Baik, Prof. Fatma, terima kasih Sama sekali satu lagi lagi. Mbak Elvira, Silahkan, silahkan Prof. heeh. Jadi ketika kita berada di suatu mall atau pusat perbelanjaan, Mhm. pada saat kita masuk langsung amati di mana jalur evakuasi. Sehingga kalau ketika terjadi keadaan darurat, kita bisa langsung dengan cepat mengetahui, oh di situ jalur evakuasinya. Dan yang juga penting adalah pencahayaan ketika keadaan darurat atau kebakaran. Mhm. Karena kan pada saat kebakaran biasanya pasti listrik Mhm. dipadamkan sehingga gelap begitu ya. Mhm. Nah, disitulah fungsi pencahayaan darurat untuk membantu proses evakuasi begitu. Mhm. Baik, jadi kewaspadaan kemanapun kita berada, kita harus memastikan tadi seperti Prof sampaikan, pintu darurat ataupun tangga darurat, sehingga apapun yang terjadi kita bisa mengantisipasi. Di sisi lain regulasi dan pengaplikasiannya di lapangan itu juga penting. Prof, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Oke. Newsroom. Selamat sore.